Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5K1. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami mengenai desain naskah eco-friendly house yang berlokasi di Jalan Kafling Suria, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan anggota dari kelompok 5K1, ada Cika Nurul Anissa, lalu ada Hairul Anas Nasrullah, kemudian ada Detra Rahmananda. Ini merupakan video rancangan, selamat menikmati dan selamat menyaksikan. We are the reverie, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. We'll light up. Baik, mengenai desain parameter dari naskah eco-friendly house, naskah eco-friendly house menerapkan aspek greenship home pada desain serta penggunaannya. Kemudian penghuninya berjumlah 6 orang dengan sepasang orang tua, 3 orang anak, dan 1 asisten rumah tangga. Kemudian naskah eco-friendly house memiliki lahan seluas 300 meter persegi dengan luas bangunan 62% dan ruang terbuka hijau sebesar 38%. Kemudian naskah eco-friendly house mengakomodasikan konsep rumah tumbuh dengan memungkinkan penambahan kamar tidur dan ruangan lainnya di kemudian hari. Mengenai letak dan kondisi lahan, di mana untuk lokasi berada pada Jalan Kafling Suria, Cimanggu Permai, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk luasnya itu seluas 300 meter persegi dengan dimensi panjang dan lebar sebesar 17 kali 18 meter. Bagian utara berupa Jalan Cimanggis Permai dan bagian selatan memiliki pemandangan Gunung Salak. Mengenai desain bangunan pada naskah eco-friendly house. Ini merupakan gambar dari desain 3D di mana dapat dilihat ini merupakan gambar tampak depan, lalu juga ada gambar dari tampak belakangnya. Selanjutnya ini merupakan site plan untuk lantai 1 dan lantai 2.
Ini merupakan denah dari lantai 1 dan 2. Untuk lantai 1 dapat dilihat terdapat ruangan tamu, lalu juga ada kamar utama, kemudian ada ruangan keluarga, lalu ada area makan, ada musik corner, ada kamar mandi, kemudian ada dapur, dan ada juga kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Kemudian untuk lantai 2 terdapat 2 kamar dari anak, kemudian ada balkon yang mengarah ke sebelah utara, kemudian juga ada kamar mandi, lalu ada juga tempat untuk bekerja, ruangan bekerja, kemudian juga ada balkon yang mengarah ke arah selatan. Berikut ini merupakan gambar dari tampak depan dan belakangnya. Untuk tampak depan, jadi untuk tinggi setiap lantainya itu memiliki tinggi 4 meter, kemudian itu juga terdapat tampak dari belakangnya. Lalu ini merupakan tampak dari samping kanan dan samping kiri. Untuk kriteria pertama mengenai tepat guna lahan, untuk kriteria prasyarat, di mana untuk ASDP 1 berlokasi di Jalan Kavling Surya Cimanggu Permai, di mana untuk kesesuaian lokasi, ini lokasi berada di kawasan perumahan yang sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman, sesuai dengan RT RW di Kota Bogor. Kemudian untuk ASDP 2 mengenai area dasar hijau, untuk KDH Naskah Eco-Friendly House sesuai dengan ketentuan RT RW Kota Bogor, yang KDH minimumnya itu sebesar 10%. Kemudian untuk ASD 1 mengenai area hijau, di mana untuk luas bangunan lantai 1 memiliki luas sebesar 190,925 meter persegi, di mana luas tersebut kurang dari 70% luas lahan. Kemudian untuk luas ruang terbuka hijau memiliki nilai sebesar 115,075 meter persegi, di mana luas tersebut lebih dari 30% luas lahan. Kemudian asal tanaman ini tanamannya didapat dari Persemaian IPB dan Cimanggis, yang dimana jaraknya itu kurang dari 500 km. Kemudian untuk pohon pelindung, terdapat pohon pelindung pada pekarangan rumah. Pohon yang digunakan yaitu pohon ketapang dan pohon jambu. Kemudian untuk ASD 2 mengenai infrastruktur pendukung, di mana terdapat saluran drainase, lalu ada lampu jalan, jalur air bersih, jalur pedestrian, dan jalur jalan, lalu ada jalur telepon, jalur angkutan sampah, serta ada jalur fiber optik dan listrik. Kemudian mengenai ASD 3, aksesibilitas komunitas, di mana terdapat bank atau ATM, kemudian ada fotokopi, lalu ada masjid dan pos keamanan, kemudian ada tos serba dan sekolah, lalu ada rumah makan dan apotek, kemudian ada rumah sakit, serta jalan raya. Kemudian untuk ASD 4 mengenai pengendalian hama, di mana untuk mengendalikan hama nyamuk itu menggunakan jaring nyamuk dan menanam bunga lavender. Kemudian untuk mengendalikan tikus itu menggunakan perangkap tikus dan menutup got. Untuk mengendalikan lalat itu dengan cara menjaga kebersihan serta menutup sumber bau. Kemudian untuk pengendalian rayap itu menggunakan cat anti rayap dan memperbanyak ventilasi rumah, serta untuk pengendalian kecoa dengan cara menjaga kebersihan dan menutup lubang sarang kecoa. Kemudian untuk ASD 5 mengenai transportasi umum, di mana untuk lokasi memiliki akses menuju rute angkutan umum atau angkot dalam jangkauan kurang dari 500 meter. Lokasi juga dekat dengan Jalan Raya Soleh Iskandar yang dilewati transportasi umum. Kemudian mengenai ASD 6, di mana untuk penanganan air hujan, untuk limpasan atap, air hujan yang jatuh dialirkan menggunakan talang air untuk kemudian disalurkan ke tangki air. Air dimanfaatkan untuk mengisi kolam ikan dan menyiram tanaman. Untuk limpasan halaman menggunakan teknologi sumur resapan, di mana air hujan akan disalurkan ke saluran keliling untuk kemudian dialirkan menuju sumur resapan. Sehingga untuk penilaian kategori ASD, desain Laskar Eco-Friendly House mendapatkan nilai total sebesar 15. Selanjutnya mengenai efisiensi dan konservasi energi. Baik, selanjutnya mengenai EEC kriteria prasyarat, di mana untuk EECP 1
Mengenai meteran listrik, yaitu menggunakan meteran listrik untuk memantau penggunaan listrik pada lampu dan AC terdapat submetering. Selanjutnya untuk ECP2 mengenai analisis desain pasif, di mana untuk bangunan menerapkan ventilasi silang dan banyak bukaan untuk menghemat penggunaan energi untuk mendinginkan ruangan, serta sirkulasi udara. Dan juga menggunakan panel surya untuk memanen energi matahari untuk digunakan sebagai sumber energi alternatif. Untuk EEC1 mengenai perhitungan kebutuhan listrik, ini merupakan hasil perhitungan kebutuhan listrik dari desain Naskara Eco-Friendly House, di mana untuk biaya listrik yaitu sebesar Rp501.456 untuk per bulannya. Selanjutnya terkait EEC2 terkait dengan pencahayaan buatan. Pada pencahayaan buatan pada Naskara Eco-Friendly House sendiri, kami menggunakan lampu LED merek Philips, di mana lampu LED sendiri itu mampu menghemat energi hingga 50% dibanding lampu biasa. Untuk ilustrasi pencahayaan buatan dapat dilihat pada layar, pada pencahayaan kamar tidur, di ruang keluarga, serta di ruang tamu. Selanjutnya, masih terkait dengan EEC2, yakni pencahayaan buatan, Naskara Eco-Friendly House sendiri memiliki motion sensor pada setiap kamar mandi, di mana lampu hanya akan menyala ketika ada gerakan, dan juga look sensor pada lampu luar rumah, di mana lampu akan menyala ketika luminasi pada ruangan tersebut kurang dari standar SNI. Kemudian terkait dengan EEC3, terkait dengan pengkondisian udara, desain Naskara Eco-Friendly House sendiri memiliki banyak bukaan untuk memaksimalkan pengkondisian udara di dalam rumah. Penggunaan AC hanya pada kamar tidur, di mana AC yang digunakan pun merupakan AC hemat energi yang non-CFC dan HCFC. Untuk AC yang digunakan pada Naskara Eco-Friendly House sendiri memiliki merek LG Inverter. Selanjutnya, terkait dengan EEC4 reduksi panas, Naskara Eco-Friendly House sendiri berupaya untuk mereduksi panas pada ruangan, di mana terdapat 3 upaya yang kami terapkan. Yang pertama yakni ada penggunaan genteng pada atap, lalu penggunaan gypsum board pada langit-langit, lalu ada penggunaan kayu pada lantai di lantai 2, penggunaan marmer pada lantai 1 dan kamar tidur, serta menggunakan lantai konkrit pada balkon. Selanjutnya terkait dengan EEC5 piranti rumah tangga hemat energi yang diterapkan pada desain Naskara Eco-Friendly House, yakni kami menggunakan peralatan elektronik yang berlabel hemat energi, seperti misalnya tadi AC inverter LG, yang dimana inverter sendiri terbukti mampu untuk menghemat energi. Lalu ada EEC bonus terkait dengan sumber energi terbarukan. Naskara Eco-Friendly House sendiri memiliki panel surya pada atap rumah, di mana panel surya ini berfungsi untuk memanen energi matahari sebagai alternatif pembangkit listrik. Selanjutnya, terkait dengan penilaian kategori EEC, berdasarkan berbagai fitur dan aspek yang diterapkan pada desain Naskara Eco-Friendly House, maka total nilai kategori EEC yang kami dapatkan yaitu sebesar 13. Lalu dibahas terkait dengan konservasi air pada Naskara Eco-Friendly House. Yang pertama, WAC1 terkait meteran air. Untuk kebutuhan air rumah tangga pada Naskara Eco-Friendly House sendiri dihitung sebesar 140 liter per orang per hari. Kemudian dengan jumlah penghuni 6 orang, maka dalam per bulannya Naskara Eco-Friendly House menggunakan air sebanyak 25.200 liter. Lalu berdasarkan penggunaan tersebut, kami melakukan perkiraan biaya perhitungan perkiraan biaya melalui website PDAM, di mana berdasarkan hasil perhitungan tersebut, perkiraan tagihan yang dikenakan kepada Naskara Eco-Friendly House yakni sebesar Rp222.140. Selanjutnya WAC2 terkait alat pengeluaran air. Berikut ditampilkan beberapa peralatan pengeluaran air pada Naskara Eco-Friendly House, di mana untuk peralatan ini kami semua menggunakan
merek Toto. Yang pertama ada shower dengan tipe TX 449 SM yang mampu mengeluarkan air sebesar 9 liter per menit. Kemudian ada closet dengan tipe CW 630J, di mana pengeluaran airnya sekitar 3 liter dengan dual flush. Kemudian ada keran, sama dengan merek Toto, dengan tipe TX 109LH yang mampu mengeluarkan air hingga 7 liter per menit. Selanjutnya WAC3 terkait dengan penggunaan air, di mana kami melakukan pemanenan air hujan yang yang sebelumnya kami tampung melalui talang dan disalurkan menuju tandon air, di mana tandon air sendiri kami memiliki 2 dengan kapasitas masing-masing 1050 liter dengan inlet 1 inci dan outletnya 1 inci. Untuk tandon air yang kami gunakan sendiri merupakan merek Penguin dengan tipe TB110. Untuk air hujan sendiri dimanfaatkan untuk mengisi kolam ikan, menyiram tanaman, serta untuk mengisi ulang aquifer melalui sumur resapan. Lalu WAC4 irigasi hemat energi. Laskar Eco-Friendly House sendiri tidak menggunakan sumber air primer untuk menyiram tanaman, melainkan kami menggunakan air hujan yang sebelumnya sudah dipanen dan sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kami juga menerapkan teknologi aeroponik pada lantai paling atas rumah untuk menanam sayur atau tanaman lainnya, di mana aeroponik ini sudah terbukti mampu menghemat penggunaan air. Lalu kami juga menerapkan menyiram tanaman menggunakan kaleng bekas yang diberi lubang untuk menghemat pengeluaran air. Lalu WAC5 terkait pengelolaan air limbah, Laskar Eco-Friendly House memiliki septic tank untuk mengelola air tinja, di mana desainnya dapat dilihat pada layar. Lalu Laskar Eco-Friendly House juga menggunakan grease trap pada sink dapur untuk menyaring limbah-limbah padat yang ikut terbawa. Terkait dengan penilaian kategori WAC berdasarkan fitur-fitur dan aspek yang diterapkan, maka total nilai kategori ini yang didapatkan sebesar 11. Lalu dibahas terkait dengan siklus dan sumber material pada Naskara Eco-Friendly House. Yang pertama ada MRC Prasyara dan MRC1 terkait dengan penggunaan refrigeran. Kami memastikan bahwa AC dan kulkas yang digunakan pada Naskara Eco-Friendly House menggunakan jenis refrigeran non-CFC dan non-HCFC yang dapat diketahui dengan adanya label seperti yang tertera pada layar pada setiap AC dan kulkas yang ada pada Naskara Eco-Friendly House. Lalu MRC2 terkait dengan penggunaan material bekas. Contoh-contoh material bekas yang digunakan pada Naskara Eco-Friendly House yakni meja dari duduk bekas, lalu ada rak bunga dari kayu bekas, lalu ada pot bunga dari galon dan ember bekas. Lalu MRC3 terkait material dari sumber ramah lingkungan. Naskara Eco-Friendly House sendiri menggunakan material pulping block hasil daur ulang limbah plastik pada lantai garasi, yang mana hal ini kami anggap sebagai material dari sumber ramah lingkungan karena kami berupaya untuk mendaur ulang limbah plastik yang saat ini menjadi salah satu sumber limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Lalu MRC4 terkait dengan material dengan proses produksi ramah lingkungan. Naskara Eco-Friendly House sendiri memastikan bahwa material yang digunakan untuk pembangunan rumah ini memiliki sertifikat Green Product, di mana hal ini merupakan salah satu jaminan bahwa material yang digunakan pada rumah kami itu diproduksi dengan proses ramah lingkungan. Salah satu contohnya yakni kami menggunakan semen merek Holcim yang sudah berlabel Green Label dari Singapura dan juga cat dari Avian Supersil Antinoda yang juga sama sudah mendapat Green Label dari Singapura. Kemudian MRC5 terkait dengan kayu bersertifikat, kami juga memastikan bahwa semua kayu yang digunakan baik pada desain maupun material di Naskara Eco-Friendly House sendiri merupakan kayu yang bersertifikat sesuai dengan peraturan pemerintah.
Lalu MRC 6 terkait dengan material prafabrikasi, kami juga menggunakan beberapa material fabrikasi dalam desain naskah eco-friendly house, yakni contohnya itu ada tangga precast, lalu ada hollow concept, ada balkon dan rooftop sebagai pelat yang kami gunakan. Lalu ada MRC 7 terkait dengan material lokal. Kami memastikan bahwa material yang digunakan pada naskah eco-friendly house diperoleh dari toko material yang jaraknya kurang dari 1.000 km dan berasal dari dalam wilayah Indonesia. Pada layar dapat dilihat bahwa toko material yang kami gunakan sebagai sumber material hanya berjarak 550 meter dari lokasi pembangunan. Lalu terkait dengan penilaian kategori MRC, total nilai dari kategori ini yang kita dapatkan yakni sebesar 10. Baik, selanjutnya mengenai aspek kesehatan dan kenyamanan dalam ruang pada penilaian Greenship Homes yang diterapkan oleh Naskara Eco-Friendly House. Jadi untuk kategori yang pertama mengenai IHCP atau kriteria prasyarat, di sini Naskara Eco-Friendly House tidak menggunakan atap asbestos, melainkan menggunakan atap genteng. Selanjutnya mengenai IHC1, yaitu sirkulasi udara bersih. Jadi untuk luas ventilasi Naskara Eco-Friendly House di sini sebesar 10% dari luas lantai, kemudian memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar mandi yang dapat dilihat pada layar, dan juga memiliki sirkulasi udara keluar pada dapur yang dapat dilihat juga pada layar. Selanjutnya di sini dalam desain Naskara Eco-Friendly House menggunakan X-house fan. Jadi dibutuhkan 1 X-house fan toilet 1 dan 3 serta 4 X-house fan pada dapur. Nah, adapun X-house fan yang digunakan berukuran 200 dengan daya hisapnya sebesar 8,04 meter kubik per menit. Kemudian mengenai IHC2 tentang pencahayaan alami. Jadi dalam Naskara Eco-Friendly House ini terdapat banyak bukaan yang mengakomodasi penerangan cahaya alami sebesar 50% dari luas ruangan. Jadi untuk jumlah bukaan yang banyak, untuk pencahayaan alami di sini dapat ditemukan pada ruang keluarga, ruang kerja, dan juga kamar tidur. Selanjutnya mengenai IHC3 tentang kenyamanan visual. Naskara Eco-Friendly House menggunakan lampu dengan iluminasi ruangan sesuai SNI dan menerapkan teknologi yang mampu membantu penyebaran cahaya lebih merata. Kemudian tentang IHC4, yaitu dalam meminimalisasi sumber polutan, Naskara Eco-Friendly House menggunakan cat dan coating dengan kadar VOCs yang rendah, yang tidak mengandung logam berat dan juga berbahan dasar air. Seperti di sini yang telah disebutkan bahwa cat tembok yang digunakan merupakan merek Alvian dengan yang diketahui bahwa kadar VOC-nya ini sangat rendah. Kemudian untuk lantai di sini menggunakan kayu komposit yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya mengenai IHC5 tentang tingkat kebisingan. Jadi Naskara Eco-Friendly House dalam ruang keluarganya dibuat terbuka untuk mengurangi tingkat kebisingan. Dan juga Naskara Eco-Friendly House menggunakan material pad pada dinding ruang tidur untuk mereduksi suara sehingga dapat meminimalisir tingkat kebisingan. Selanjutnya mengenai IHC4 tentang kenyamanan spasial. Jadi Naskara Eco-Friendly House memiliki beberapa ruang khusus untuk mendukung produktivitas penghuni, seperti ada ruang kerja, ada healing corner, dan juga kolam renang, serta ada musola. Selanjutnya, dalam aspek IHC yang telah diterapkan tersebut, bahwa total nilai yang diperoleh dalam Naskara Eco-Friendly House ini sebesar 11. Selanjutnya, mengenai aspek manajemen lingkungan bangunan. Untuk yang pertama, kategori BEM prasyarat, di sini Naskara Eco-Friendly House melakukan pemilahan sampah dan menyediakan 3 jenis tempat sampah untuk sampah organik, anorganik, dan juga sampah plastik. Selanjutnya, mengenai kategori BEM 1 tentang desain dan konstruksi berkelanjutan, dalam pembangunannya selama konstruksi berlangsung, Naskara Eco-Friendly House menerapkan manajemen SMK 3. Kemudian, melibatkan juga tenaga ahli sipil dalam pembangunan rumah.
Selanjutnya, tentang aspek BEM 3 mengenai aktivitas ramah lingkungan. Jadi, penghuni rumah juga mengikuti aktivitas di lingkungan sekitar, seperti Jumat bersih untuk meningkatkan dan menjaga lingkungan di kawasan rumah. Mengenai BEM 4 tentang pengelolaan sampah, untuk sampah organik sendiri diolah menjadi kompos. Kemudian sampah anorganiknya, di sini penanggulangannya dengan menerapkan prinsip 3R dan juga kemudian dijual ke pemulung. Dan untuk sampah plastik, di sini juga sama menerapkan prinsip 3R, kemudian diserahkan ke bank sampah, yaitu di sini pada Bank Sampah Sejahtera. Untuk masih dengan BEM 4 tentang pengelolaan sampah, jadi dalam proses pengomposan di sini dilakukan perhitungan timbulan sampah dari jumlah penghuni yaitu 6 orang, diperoleh timbulan sampah sebesar 2,5 liter per orang per hari, kemudian untuk volume sampahnya sebesar 15 liter per hari, dan volume sampah organik sebesar 7,5 liter per hari. Untuk volume sampah organiknya diperoleh sebesar 0,225 meter kubik per bulan. Dan kemudian dilakukan perhitungan sehingga di sini dimensi bak komposnya sebesar 1,2 kali 1,17 kali 1,05 meter atau dengan volume bak kompos sebesar 1,47 meter kubik. Sehingga dengan dimensi bak kompos ini mampu menampung sampah hingga 6 bulan. Kemudian terkait BEM 5 tentang keamanan. Jadi Naskara Eco-Friendly House menerapkan CCTV yang terintegrasi smartphone dipasang di depan dan belakang rumah untuk meningkatkan keamanan dan juga melakukan pemasangan pagar di area rumah. Selanjutnya mengenai BEM 6 tentang inovasi, jadi Naskara Eco-Friendly House menggunakan teknologi aeroponik untuk menanam tanaman dalam rangka mendukung penghematan air, sehingga memberikan kontribusi terhadap isu lingkungan terkait dengan konservasi air, yang mana diketahui bahwa aeroponik tersebut dapat menghemat air. Selanjutnya tentang BEM bonus, yaitu konsep rumah tumbuh. Jadi dalam Naskara Eco-Friendly House ini, rumah dibangun dengan konsep rumah tumbuh yang mempersiapkan fondasi mendukung kekuatan bangunan apabila bebannya ditambah di kemudian hari. Sehingga dengan menerapkan aspek BEM yang telah disebutkan tadi, total nilai yang diperoleh oleh Naskara Eco-Friendly House sebesar 9. Kemudian dengan melakukan penjumlahan dari total nilai pada setiap aspek, diperoleh total nilai sebesar 69. Dalam penilaian Greenship Homes, Naskara Eco-Friendly House ini tergolong ke dalam kategori Platinum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.